ayat Allah itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa anjuran atau rekomendasi, ada yang berupa informasi yang harus kita cari, yang terdengar dan yang tidak, yang terbaca maupun yang tidak terbaca, sebagaimana Kiai Muzammil mengatakan tadi. Dan ada ayat-ayat Allah yang sifatnya mengajak berdialog atau mengajak diskusi. Kemudian yang kelima, ada ayat Allah yang sebenarnya merupakan satu bangunan proses yang disediakan untuk manusia, yang kita dianjurkan untuk memasukinya, seluruh berenang di dalamnya, seperti alam nasroh ini. Ketika Allah mengatakan alam nasroh laka sodrok, Allah mengatakan lulak wis tak padang nota atimu, dodomu wis tak padang nona. Kita cari apa saja yang Allah melapangkan dada kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, dengan pedoman bahwa sesusah-susah hidupmu, semenderita-menderita hidupmu, sesulit-sulit hidupmu masih kalah banyak dibanding hal-hal lain yang harus kita syukur. Sebanyak-banyak kesulitan hidup kita, masih lebih banyak kemudahan dari Allah kepada kita. Apa benar seperti itu? Tidak ada penderitaan yang bisa membunuhmu, karena di tengah penderitaan itu engkau pasti akan rebah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu bertanya, alam nasroh laka sodrok, opo gak wis tak padang no atimu, wis tak jembar no dadamu. Wawakdona angka, artinya, dan aku tak jupuk bebanmu ndek gegermu iku wis tak kurangi, wis tak ilangno, gitu ya. Alladzi angqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kan kita hidup ini memanggul beban, memanggul tanggung jawab, memanggul kewajiban, dan Allah bisa mengurangi tanggung jawab itu atau kewajiban itu bisa juga dengan meningkatkan kekuatan kita. Tapi Allah selalu berdialog, sampean kari milih dikurangi bebane tadi ditambahi kekuatannya, dan itu tiap hari kita rasakan. Jadi kita membaca itu bukan hanya untuk supaya kita dapat pahala atau supaya kita dapat apa-apa dari Allah, tapi untuk supaya kita memahami apa yang sedang kita alami dari Allah Subhanahu wa taala. Terus warofa'na laka dzikrok. Coba setiap hari kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dikatakan Pak Muzammil, bahwa orang yang diberi ilmu oleh Allah itu ditingkatkan derajatnya beberapa tingkat. Ini pengajian berarti kita meningkatkan ajinya hidup kita. Aji itu martabat kita, aura kita, wibawa kita, kehormatan kita di muka bumi di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi warofa'na laka dzikrok itu tiap hari kita dapatkan sesuai dengan yang kita tanam di dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, kemuliaan-kemuliaan yang kita tanam dalam hidup kita, itu otomatis berakibat peningkatan derajat hidup kita. Warofa'na laka dzikrok. Kemudian fa inna ma'al usri yusro, bahwa setiap kali kita mengalami kesulitan, bareng dengan kesulitan itu sudah oleh Allah disediakan kemudahan. Bukan sesudahnya, ketika itu juga sudah diberikan kemudahan. Bedanya al usri pakai al, kalau yusronya tidak pakai al. Artinya yang satu tertentu, yang satunya masih belum tentu yang harus kita cari. Jadi setiap kita mengalami kesulitan pasti sudah ada kemudahannya. Kita cuma diuji dan diminta oleh Allah, pakai akalmu, pakai hatimu, bacalah apa kemudahan di balik kesulitan itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita sudah menemukan kemudahan-kemudahan di balik kesulitan itu, maka terus Allah mengatakan wis nek ngono terusno fa idza faragta fansab, betul? Kita teruskan, ayo diterusno perjuangan ya, ayo oleh kuliah itu sekolah diterusno, oleh nyambut gawe diterusno, wis terusno wis kok. Oh, wis gak kira kon putus asa, gak kira iso ngalahno awakmu. Kita tidak akan kalah oleh putus asa. Rasa putus asa tiap hari masuk ke dalam dada kita, tapi kita tidak akan kalah oleh rasa putus asa. Kita akan menang, kita lebih besar dari keputusasaan, kita lebih besar dari kesedihan, kita lebih besar dari penderitaan.
kita mengatasi penderitaan, mengatasi masalah, mengatasi kesulitan, karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika, jangan berharap kepada dirimu, jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada gurumu, jangan berharap kepada kiaimu, jangan berharap kepada siapapun. Perjuangan terus kita teruskan, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menanam tanaman, nek coro jagung ngejik, terus mari ngono jagungnya dilebokno, terus mari ngono ditutupi anu didik-didik lemah. Siapakah yang menyemaikan biji jagung itu? Kita cuma disuruh ngejik karo ndelewene, tapi Allah nanti yang akan mengerjakan. Pokoknya paculen, tanduren, ku aku sing nyukulno. Wis nyambut gaya sing temenan, ku aku sing ngasilno, ku aku sing gare berhasil. Yang meluluskan nanti Allah, yang membuat engkau berhasil nanti Allah, yang penting kau kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras.